Kali ini kita membahas tentang bagaimana hukum rapid test pada saat puasa di bulan Ramadan. Bagaimana sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu mereka tadarus. Wa minal laili fatahajjat bih, kata Rasul. Bangunlah di sepertiga malam. Mukmin yang kuat lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Keberlangsungannya sebagaimana yang diinginkan oleh ciptaannya, yaitu Allah SWT. Rasulullah adalah sosok yang hampir tidak pernah sakit. Untuk berbuka puasa dengan sesuatu yang cepat membuat energi kita pulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, meskipun masih dalam suasana COVID-19. Bagi umat Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Banyak hikmah bulan Ramadan, antara lain ibadah puasa. Dengan puasa, kita akan mempunyai efek besar menaikkan daya tahan tubuh dan kesehatan seseorang. Seperti kita ketahui, salah satu cara untuk mencegah serangan virus corona adalah dengan mempunyai sistem imunitas yang kuat dan prima. Salah seorang profesor dari University of Southern California, Profesor Walter Longo, menyebutkan bahwa puasa mendorong sel induk menciptakan sel darah putih baru. Inilah yang mendasari regenerasi sistem imunitas tubuh, menyingkirkan bagian-bagian dari sistem yang mungkin rusak, yang tua, yang tidak efisien, sehingga imunitas menjadi kuat. Begitu juga Profesor Susimata dari Universitas Erasmus Belanda, dengan puasa akan meningkatkan CD3 dan CD4, di mana hal ini untuk daya tahan tubuh. Dengan imunitas yang baik, maka akan terhindar dari virus COVID-19 maupun dari penyakit-penyakit yang lain. Saudara sekalian berbahagia, Bapak Ibu semuanya, aktivitas Ramadan ini juga bisa menyehatkan otak kita. Kita diminta banyak berdoa, sholat malam, banyak membaca, baik baca Al-Quran, baca buku. Itu bisa menyehatkan otak. Membayar zakat, berbagi dengan sesama, apalagi dengan masa-masa yang masih sulit saat ini. Itu juga bagian dari olahraga otak. Bulan puasa, kita diminta untuk menahan diri, mengendalikan emosi, dan berpikir positif. Ini akan membuat otak tetap segar, tetap fresh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi bagaimana puasa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tadi sudah saya sampaikan, kita mempunyai 3 layer ya, pertahanan, mulai dari kulit yang sifatnya juga seluler ya, ada makrofag dan biomolekuler CD3, CD4. Jadi luar biasa, penelitian di luar negeri sudah dilakukan. Bagaimana puasa ini meningkatkan sampai tingkatnya yang biomolekuler, bisa meningkatkan CD4 ya, dan seterusnya untuk bisa membuat daya tahan tubuh ini dengan baik. Maka tentu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur, sekali lagi bersyukur. Luar biasa kita bisa memasuki bulan yang penuh rahmat berkah yang sangat hebat ini ya, sangat hebat. Oleh karena itu puasa tentu dampaknya banyak ya, kesehatan saya rasa kita sudah semua paham bagaimana tulang belakang mengurangi gejala autoimun seperti ankylosing spondylitis dan psoriasis, pembuluh darah. Ini juga menurunkan profil lemak jahat, LDL, triglycerid, memperbaiki profil lemak yang baik, HDL. Jadi kalau lemak yang baik itu HDL-nya harus tinggi, ya, LDL-nya harus rendah, gitu kan? Lainnya sistem imun, radikal bebas dan sebagainya. Ini tadi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Ini dari layer yang paling akhir pertahanan ini bisa ditingkatkan dengan puasa. Juga otak kita. Tadi sudah sebutkan ternyata dengan puasa ini brain gym ya. Ini kebetulan bidang saya ya. Itu meningkat dengan baik olahraga otak itu.
Hati ya, yang kita jangan santai nih. Kita harus olahraga otak juga itu ya. Tadi itu banyak membaca, banyak mengaji, bersedekah, ya, positive thinking itu adalah bagian dari olahraga. 2 organ yang harus kita cek ya. Ini penting saya sampaikan. 2 organ yang harus kita cek meskipun tidak ada keluhan. Apa itu? Jantung dan otak. Ini kadang-kadang sangat cepat sekali penyakit-penyakit yang sudden death ya, itu di situ. Karena kita tidak tahu, tanpa gejala tiba-tiba sudah stroke, tiba-tiba ada tumor kalau otak ya, kalau jantung tiba-tiba kena serangan jantung sehingga mendadak. Kita banyak contoh yang mendadak. Upaya ikhtiar kita adalah check up. Jangan lupa check up. Ini juga salah satu hal yang ditekankan oleh Rasulullah SAW ya. Maka otak ini penting, sekresi hormonnya juga bagus dengan puasa, jantung demikian, tekanan darah akan turun, juga lingkar perut ya, kalau puasanya baik juga akan turun. Ini kira-kira bagaimana dampak kesehatan dengan puasa itu. Slide. Nah, tadi sudah saya sampaikan, otak ya sangat membuat otak ini bisa lebih fresh dengan puasa. Banyak sekali penelitian sudah dilakukan ya di luar negeri ya. Dan di dalam negeri juga ada ya bagaimana membuat hormon-hormon atau neurotransmitter di otak ini menjadi seimbang dengan kita coba istirahat dulu 1 bulan ini. Setelah kita 11 bulan demikian padat, maka kita coba merenung sedikit, maka regenerasi sel-sel ya yang rusak bisa kita kembalikan di dalam proses di bulan Ramadan ini. Olahraga di bulan Ramadan juga penting ya, karena kalau tidak ya kita akan menumpuk tadi ya. Bagaimana caranya olahraga ya sebaiknya menjelang berbuka ya, atau sudah berbuka nggak ada masalah, olahraga ringan. Jadi saya sampaikan untuk menjaga keseimbangan dalam fisik kita itu kan 5 sampai 7 kali seminggu, paling nggak 30 menit. Maka itu bisa lakukan, bisa malam hari atau menjelang buka. Kemudian kita pastikan jeda 2 jam setelah olahraga dengan makan dan tidur, misalnya gitu ya. Habis tarawih kita olahraga sebentar, nggak ada masalah. Ya, istirahat yang cukup ya, tidur siang barangkali perlu ya 10-20 menit gitu. Asupan gizi yang baik dengan kuantitas dan kualitas baik, cukup dan seimbang. Ini ya penting ya untuk olahraga. Ini beberapa makanan yang bisa kita rekomendasikan ya, kurma misalnya, kemudian sayuran, madu ya, kemudian buah-buahan, ikan ya. Ini bisa kita konsumsi ya untuk makanan sehat ya di bulan Ramadan. Dan seimbang tadi ya isi makanan itu tadi. Terus sekalian untuk itu marilah kita tingkatkan imun sistem kita. Ada tadi ya di berbagai sektor kehidupan kita. Itu penting ya supaya kita mempunyai daya tahan yang kuat untuk menghadapi masa depan. Nah, satu hal tadi yang diminta panitia juga vaksin. Bagaimana vaksin ini di era pandemi, saya rasa yang cukup penting yang bisa kita lakukan program untuk vaksin ya supaya membentuk imunitas nantinya. Imunitas kita nanti harapannya ini kan pandemi sudah mulai landai nih, turun. Tapi hati-hati, ini bisa naik lagi nih kalau kita nggak menjaga dengan baik. Nah, vaksin ini program yang tentu perlu kita sukseskan lah kita. Kita harus ada 2 biasanya untuk vaksin. Satu adalah efektivitasnya, yang kedua adalah kehalalannya. Kalau efektivitas ini BPOM, kalau kehalalan adalah MUI. Jadi kalau 2-nya ini sudah oke, ya saya rasa nggak ada masalah untuk vaksin. Ya, Sinovac kemarin dipakai dan dia halal dan aman. Terakhir, terus sekalian ingat kita masih dalam kondisi pandemi, maka selalu jaga kesehatan dengan protokol 5M, ya, menjauhi kerumunan. Ini mau liburan nanti mudik ya, hati-hati, jangan berkerumun. Kalau mengadakan acara juga demikian. Kalau offline maka acaranya ya separuh kapasitas. Selalu mencuci tangan, ya, kemudian membatasi mobilitas, ya, makanya itu harus kita jaga ya supaya apalagi era-era sekarang yang kondisi ekonomi juga tidak terlalu baik ya, menjaga jarak ya 1 meter ya. Kita misalnya di masjid ya, harapannya kalau kita hadir di masjid, boleh ke masjid, bisa tarawih masjid asalkan ada jaga jarak dan pakai masker tentu. Ini penting sekali pakai masker. Ini penting supaya kita menjaga, memproteksi diri, bagian dari ikhtiar kita untuk pencegahan COVID-19. So, sekalian barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.